Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah beberapa hari ini kita sudah diguyur hujan, diberi nikmat oleh Allah berupa air hujan yang diturunkan dari langit atas izin Allah. Tapi baru saja kita mendengar suara-suara halilintar, suara petir atau burung. Bapak Ibu tadi sempat nggak mendengar ada suara petir, Pak? Mendengar ya? Ini yang pertama hidup di wilayah sekitar kota Tulungagung dan sekitarnya mungkin dengar ya suara petir. Ya. Nah, takut mboten Pak Bu dengan suara petir? Ajrih mboten? Ya. Mungkin di antara kita ada yang takut, ada yang biasa ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, terkait dengan petir atau burung ini ya. Jadi ketika saya tadi mendengar, kalau orang Jawa itu ya gluduk, ledek ya, itu teringat dengan Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang 13. Ya, di situ ada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-13. Jadi ketika tadi bersautan suara petir tadi, guru tadi Pak Bungi, ini langsung saya teringat dengan ayat Allah. Kemudian setelah hujan reda, kemudian saya buka surat tersebut, kemudian saya pahami dan saya pelajari, dan insya Allah ini nanti menjadi sedikit pembahasan di awal kita ya, kajian kita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surat Ar-Ra'd atau surat petir ini ya, atau burung ini ya. Ini kalau kita pelajari ya, makna yang terkandung di dalamnya. Inti daripada surat Ar-Ra'd itu dijelaskan di dalam surat 13 ya. Yang dimana Allah Ta'ala sampaikan, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna billah wa huwa syadidul mihal. Allah sampaikan kepada seluruh makhluknya, terutama manusia kita, dan petir senantiasa bertasbih memuji Allah. Begitu juga para malaikat juga bertasbih memuji Allah, disebabkan karena takut hanya kepada Allah. Kemudian Allah melepaskan halilintar ya, kilatan-kilatan ya, api, lalu menimpakan kepada siapa yang dikehendakinya, sementara mereka orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu berbantah-bantahan tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran atau keagungan Allah, dan Dia Allah itu maha keras siksaannya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 13 ini, Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, setiap kita mendengar burung, petir, gluduk, guntur ya, itu dianjurkan atau disunahkan untuk membaca doa. Ternyata doa yang dibaca oleh Nabi itu ternyata diambil dari ayat ini, Pak. Ya. Jadi Nabi ketika mendengar petir ini diambil dari surat Ar-Ra'd, itu surat petir, surat burung ya. Maka Nabi ketika mendengar petir dijelaskan di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'ur ra'da. Ya, jadi Nabi itu ketika mendengar petir, maka beliau kemudian mengucapkan apa yang telah diajarkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, yaitu surat Ar-Ra'd. Apa doanya? Bisa bihurabbu ya bihamdi wal malaikatu
khifati. Nah, jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi ketika mendengar petir bapungnya. Apakah penting? Apakah perlu? Ya, ini jadi pertanyaan. Sangat penting dan sangat perlu sekali. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, maka itu menjadi tujuan yang harus kita jalankan, yang harus kita amalkan. Jadi termasuk sunnah qauliyah, itu sunnah yang berasal dari ucapan Nabi, baik itu perintah, anjuran atau yang lainnya. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu juga ketika turun hujan pun kita dianjurkan, disunahkan untuk berdoa, Allahumma shayban nafi'a. Jadi ketika turun hujan kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini bisa memberikan manfaat. Jadi ketika turun hujan, setelah turun hujan, kemudian Nabi juga mengajarkan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini di dalam hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Engkau telah menurunkan hujan ini kepada kami ya Allah, semoga bisa memberikan manfaat semua atas karuniamu dan rahmatmu. Jadi Allah memberikan hujan ini bukan sekedar hanya untuk dikonsumsi, untuk digunakan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi Allah menurunkan hujan ini supaya manusia itu mengingat akan kebesaran, akan kekuasaan, keagungan Allah, pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah masih memberikan hujan. Coba kalau kita lihat di tempat-tempat daerah wilayah pedesaan atau kota yang dimana mereka itu jarang hujan, jarang sekali hujan, bahkan sampai musim kemarau tanah-tanah menjadi tandus, kering, ya, dan sebagainya. Kira-kira ini orang yang dikasih kemarau ini bagaimana Pak? Sambat atau bukan Pak? Ya, bahasa sambat apa? Mengeluh. Oh, nggak hujan-hujan ya, sudah kering, tanaman-tanaman pada mati Pak. Makanya ketika turun hujan kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu mengakui, meyakini akan kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah SWT. Allah yang berkuasa untuk menurunkan hujan, Allah yang berkuasa untuk menahan hujan. Jadi kalau kita pahami para jamaah Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai Nabi ketika turun hujan kemudian disertai dengan adanya guntur, petir atau mungkin guru, ya, itu sampai Nabi itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Di samping doa tadi yang diajarkan di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang 13 ayat 13 ini, subhanalladzi sabbihu bihamdi wal malaikatu min khifati. Guru petir ini senantiasa bertasbih memuji Allah, begitu juga para malaikat bertasbih memuji Allah karena takut hanya kepada Allah. Ya. Jadi Nabi sendiri juga ketika mendengar petir yang menggelegar kerasnya itu, Nabi sendiri senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la taqtulna ya bi ghadabika. Ya Allah, jangan engkau bunuh kami dengan murka-Mu. Wala tuhlikuna bi adzabika, jangan engkau azab kami, engkau siksa kami karena apa mungkin? Karena murka-Mu, karena laknat-Mu. Jangan engkau hancurkan kami, engkau binasakan kami dengan azab-Mu. Jangan engkau bunuh kami dengan murka-Mu. Wa afina qabla dzalik,
maafkanlah kami sebelumnya ya Allah, karena kami banyak berbuat dosa. Itu Nabi Pak Bu, ketika mendengar guntur, mendengar petir itu, dia memohon kepada Allah, jangan sampai Allah memberikan peringatan-peringatan, tanda-tanda kekuasaan Allah itu menjadikan manusia itu sombong, angkuh, ya. Tidak mau ibadah, tidak mau mengingat Allah, seakan-akan tidak peduli dengan setiap tanda-tanda kekuasaan yang Allah tunjukkan, baik itu petir, halilintar, gunung, atau yang lainnya. Makanya Nabi sendiri takut. Nabi sendiri takut Pak. Setiap mendengar petir, beliau berdoa, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa tuhlikuna bi adzabika wa afina qabul dzalik. Ya Allah, jangan Engkau bunuh kami karena disebabkan Engkau marah kepada kami. Jangan Engkau hancurkan, binasakan kami disebabkan Engkau apa? Engkau tidak senang kepada kami. Dan ampunilah kami atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Makanya itu manfaatnya kita berdoa kepada Allah setiap kondisi-kondisi yang Allah berikan kepada kita, baik itu turun hujan, baik itu ketika mendengar petir atau yang lainnya. Ini tujuannya ada, Pak. Manfaatnya juga ada, supaya Allah menyelamatkan kita dari sambaran petir. Nah, itu. Pernah nggak pada zaman Nabi ada orang yang disambar petir, Pak? Ada, dijelaskan di dalam hadis. Begini riwayatnya. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, ini kan kita bicara asbabun nuzul. Kalau sudah kita berbicara tentang riwayat yang dikisahkan berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih tentang terkait dengan asbabun nuzul surat Ar-Ra'd ayat 13 ini, surat petir. Ceritanya begini. Dijelaskan pada zaman Nabi ada dua sahabat, ada dua orang dari Najd, ya, yaitu bernama Amir bin Tufail, yang satunya Arbad bin Qais. Arbad bin Qais dan Amir bin Tufail ini merupakan orang dari Najd, kemudian menghadap Nabi di Madinah. Tujuannya apa Pak? Dua orang ini meminta kepada Nabi tentang kekuasaan. Amir bin Tufail mengatakan, "Ya Muhammad, ya, berikan aku kekuasaan untuk diri kami agar kami menguasai wilayah-wilayah pedesaan dan pelosok-pelosok, sedangkan engkau bagian kota." Apa jawaban Nabi? Tidak, saya tidak akan memberikan kekuasaan kepada engkau. Karena tahu si Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais ini merupakan sosok manusia yang angkuh, sombong, dan masih kufur kepada Allah, masih musyrik, jadi belum masuk Islam. Maka saat itu Amir bin Tufail ketika mendapat jawaban dari Nabi tidak memberikan kekuasaan sedikit pun kepada kedua tokoh, ya, dari Najd ini, maka merasa gelo, kecewa betul. Wah, udah kalau begitu. Maka Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais ini menyampaikan kepada Nabi apa yang disampaikan. Kalau engkau tidak memberikan kami kekuasaan, ya, maka ingat, demi Allah, saya akan memenuhi kota Madinah ini dengan pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Dengan banyaknya pasukan tadi akan mengepung kota Madinah. Maka apa jawaban Nabi? Saya serahkan kepada Allah, biar Allah nanti yang akan mengaturnya. Jelas Bapak Ibu? Maka ketika kedua tokoh, ya, dari Najd ini pulang, maka di tengah perjalanan si Arbad bin Qais ini disambar petir sampai mati, Pak. Disambar petir sampai mati. Kemudian si Amir bin Tufail ini terkena penyakit taun atau bisul yang besarnya seperti punuk unta. Akhirnya mati dalam perjalanan juga, karena rasa sakitnya yang luar biasa tadi. Inilah manusia-manusia yang betul-betul sombong, ingkar kepada Allah, berani menentang agama Allah. Nah, itulah akibatnya. Maka
kita bisa mengambil pelajaran di dalam riwayat ini, kisah ini dalam hadis sahih, bahwa orang-orang yang sombong dan orang yang ingkar ini pasti hidupnya akan celaka. Hidupnya akan celaka. Nah, kemudian para jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, terkait dengan petir atau guntur ini di dalam hadis diterangkan bahwa sering munculnya adanya gurun petir, ya, itu menandakan semakin dekatnya hari kiamat. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat itu munculnya banyaknya suara-suara petir. Ya. Jadi sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis qudsi yang itu disampaikan oleh Allah, yang berfirman itu Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Seandainya hambaku itu mentaatiku, ya, jadi hamba-hambanya itu taat kepada Allah, taat kepada aturan-aturan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, menjalankan semua kewajiban Allah, tidak membangkang, tidak durhaka terhadap aturan-aturan dan perintah Allah. Apa kata Allah? Aku akan turunkan hujan pada malam hari dan aku sinari, ya, dengan matahari pada siang hari, dan aku tiadakan adanya suara-suara petir atau guntur. Jadi kalau kita mengambil daripada makna hadis ini, bahwa ketika manusia ini selama mereka taat kepada Allah, masyarakatnya, pemimpinnya, rakyatnya taat kepada Allah, mudah-mudahan makmum, nggak ada terjadi suara petir, suara halilintar itu nggak ada. Tapi yang terjadi apa? Ketika masyarakat banyak yang angkuh, banyak yang durhaka, kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, apalagi menyombongkan diri, tidak mau ibadah kepada Allah, maka terjadinya suara petir. Jadi terjadi suara petir ini juga penyebabnya banyaknya manusia-manusia yang ingkar, sombong, tidak mau ibadah kepada Allah. Apalagi ketika mendengar petir ini sampai berkata-kata yang jelek, berkata yang buruk. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak Bung, di masyarakat, mereka takut. Takutnya itu bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada petir, betul nggak? Itu, ini yang salah. Padahal kalau di dalam riwayat, ya, saya ambilkan, ya, dijelaskan, ya, dari Ibnu Abbas berkata, pernah datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Abul Qasim. Jadi orang Yahudi itu tidak mau manggil Nabi, tapi memanggilnya Abul Qasim, nisbah kepada putranya Qasim, yaitu wahai Abu Qasim atau bapaknya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW, beritahukanlah kami tentang petir atau guru. Jadi Nabi ini dites sama orang Yahudi, Pak. Maka Nabi menjawab, ya, apa itu sebenarnya petir itu, wahai Muhammad Abu Qasim? Dia menjawab, dia adalah salah satu malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengurus awan mendung. Di tangannya ada beberapa sabetan dari api. Digiringnya awan dengan sabetan itu ke tempat yang Allah kehendaki. Mereka bertanya lagi, orang Yahudi itu, lalu apa suara yang kami dengar ini, suara petir ini, guru ini? Beliau menjawab, penggiringannya kepada awan ketika dia menggiringnya sampai tiba ke tempat yang diperintahkan oleh Allah. Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, engkau benar. Jadi suara-suara petir ini, Pak, ini sabetan-sabetan, ya, yang dipegang oleh para malaikat, yang dimana Allah mengutus malaikat itu untuk, ya, mengirimkan petir, dengan juga di situ dikawal oleh para malaikat, dan kemudian Allah akan menyambar siapapun yang dikehendaki. Jadi kan kalau kita lihat sekarang ini, pernah kita dengar orang kena sambar petir, Pak? Ada, ya? Nggak usah khawatir, ya. Rasulullah sudah memprediksikan bahwa nanti terjadi hari kiamat, semakin dekatnya hari kiamat itu banyaknya orang-orang yang terkena sambaran petir. Ada saat hadisnya, ada. Rasulullah mengatakan, ya, tak suruh
sawa'iq inda iqtirabi sa'ah. Di antara terjadinya tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya suara-suara petir, ya, geledek, ya, suara yang menggelegar. Yatir rajul, ya, fasa'iqa as-sawa'iq. Sampai-sampai petir itu menyambar-nyambar sehingga sampai menyambar di antara salah satu manusia, di antara beberapa orang yang ada di situ. Sampai orang kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang terkena sambaran petir? Jadi kalau kita lihat Pak Bung, tanda-tanda hari kiamat semakin dekat itu banyak juga orang yang terkena sambaran petir. Makanya tujuan kita berdoa setiap ada suara-suara guntur, suara-suara petir atau halilintar seperti itu, ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya. Allah itu maha kuat, Allah itu maha kuasa, sehingga kita mengingat Allah. Maka dengan kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, kata Nabi, la yusibu, tidak akan kita terkena sambaran petir. Makanya Nabi mengatakan, idza sami'tu ra'dah, kalau kamu mendengar petir, fadkurullaha, segera mengingat Allah, banyak bertasbih, subhanallah, banyak tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, terus seperti itu, ya. Jangan kok mendengar petir meneng aja. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita lihat hujan dengan badai, hujan diiringi petir, ya, suara-suara guntur, ya, malah asik lihat HP, nggak mereken. Ini orang-orang seperti ini kumpul kepada Allah. Harusnya ketika Allah memberikan peringatan seperti dia takut kepada Allah. Wong malaikat aja takut loh Pak. Malaikat takut. Ketika ada petir seperti itu, malaikat pun juga rasa takut sebagai bentuk penghormatan, pengagungan malaikat kepada Allah. Ketika Allah memperdengarkan suara yang menggelegar itu yang keluar dari apa? Awan. Makanya para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh jemaah. Kita sebagai manusia, apalagi beriman, jadi mari kita tunjukkan rasa takut kita kepada Allah setiap kita melihat, mendengar atau menghadapi suatu apapun terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya para jemaah Bapak Ibu, malaikat aja takut, masa manusia nggak takut? Takut apa tak Bu? Takut. Makanya saya sendiri sampaikan kepada keluarga, ayo doa, doa, doa. Kalau dengar petir doa, turun hujan doa. Banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika turun hujan itu Pak mungkin ini diantara salah satu sebab dikabulkan doa, gitu. Di antara sebab-sebab doa itu mustajab dikabulkan oleh Allah itu diantara adalah ketika turun hujan. Makanya banyak berdoa kepada Allah Pak. Kalau orang dulu kan apa? Pukul kentongan, hujan deras, badai. Kemudian suara petir, gelegar, itu tong. Itu orang mungkin nggak tahu tujuannya apa, kita belum paham. Ya, kalau tujuannya itu menjadi kebiasaan supaya orang itu ya senantiasa siap siaga, dijaga rumahnya atau yang lain, ya, mungkin maklum. Tapi kalau nanti itu untuk tolak balak, ya itu sudah masuk dalam ranah ritual. Kalau sudah ritual keyakinan, nah ini dilarang dalam syariat. Yang diajarkan itu ketika mendengar petir, halilintar, geledek, hujan deras, badai, itu kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah. Jelas Bapak Ibu, okay? Makanya sudah kita share di grup-grup, ya, tolong dibuka, ya. Kalau kita pengen tambah ilmu, tambah iman, tambah amal soleh kita, ya, apapun ilmu yang kita berikan kepada jamaah semuanya dimanapun berada, itu tolong dibaca, dihafalkan, diamalkan, insya Allah bermanfaat, ya. Sambung ya.
Di grup ya, alhamdulillah. Itu kalau sering baca, itu insya Allah akan tahu nanti di situ. Para jamaah Bapak Ibu, itu sekilas terkait dengan tadi siang atau sore ya, hujan deras sore ya, maksud sore ya. Wah luar biasa, suara menggelegar ya, sampai anak perempuan saja sampai bangun dari tidurnya karena kaget, nangis Pak. Ayo doa, suruh doa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن